Tes 1, 2, 3. Buat video panjang. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama. Sebelum kita Pagi, Pak. Pagi. Pemeliharaan sifat didapat dari sahabat Tuhan, izinkan kami untuk bersama-sama beribadah. Karena kami yakin dan percaya tanpa pemerintahan Tuhan kami tak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Tuhan, kami juga akan bersyukur, berterima kasih dari sahabat Tuhan kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa memuji dan memuliakan nama dengan Ibu Sri yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkati, berikan kelancaran dan dijauhkan dari roh kegelapan, sehingga pagi hari ini ya Tuhan, di dalam kami beribadah hanya nama-Mu yang dipermuliakan, sehingga Tuhan kami beroleh berkat untuk iman, kekuatan iman kami. Tuhan, kami boleh berdoa saudara kami apabila masih perjalanan Tuhan sertai dan sampai di tempat di sini dengan keadaan selamat. Dan Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama kami begini Bapak Ibu. Ada panggilan beribadah. Mari kita akan sahur-sahuran atau berkahwian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan senang. Yang membentangkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar loteng yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat langit sebagai tujuan rohani dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah Tuhan mengaji sedengar kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena hati. Kita nyanyikan MKB 3 yang pertama, terpujilah Allah. Khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi,
Sang Anak, Sang Firman yang mewujud di dalam diri Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang menuntun dan menyertai perjalanan umatnya. Allah Trinitas yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus telah ada sejak dari penciptaan. Allah Tritunggal berkarya di sepanjang kehidupan manusia. Karyanya menghidupkan dan menyelamatkan. Karyanya dan hikmatnya membentuk dunia menjadi dunia yang dinamis dan dipenuhi karya dan kehidupan. Mari kita menyambut dan menghayati hikmat dari Allah Trinitas, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran. Dengan nyanyian KJ 13 bait pertama sampai ketiga, Allah Bapa Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang agung, Allah yang penuh dengan kuasa, sumber kehidupan kami. Kau adalah Allah yang kudus, Allah yang punya langit dan bumi segala isinya. Begitu besar dan agung Engkau ya Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan, betapa kami kecil dan penuh dengan dosa. Dosa-dosa yang telah kami lakukan ketika kami tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, karena kami kadang mengandalkan kekuatan kami. Ketika kami tidak mengasihi sesama kami, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan kami, sesama kami terkadang menyakiti sesama kami Tuhan, baik secara tutur kata, tindakan maupun dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Kami telah melanggar akan ketetapan, akan firman. Ampuni kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Melayakan kami dan kuduskan.
Bila pengakuan dosa kami, Tuhan, kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutusnya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dosamu telah diampuni. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita hidup dalam damai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saling mengucapkan salam damai, kanan kiri depan belakang. Yang ala tembok? Iya. Kemarin juri kan kemarin burinya tembok. Kita akan terima depan belakang burinya tembok. dengan kita menaikkan pujian Hitung Jemaat 242 bait 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada sebelum dunia ada dan sampai sekarang dan sampai selamanya. Bapa, di dalam nama Yesus, terimalah pujian syukur kami, biarkanlah menyenangkan hatimu dan kami dapat menerima sukacita ketika kami menaikkan pujian kami. Ya Bapa, terima kasih di pagi hari Tuhan kami siap untuk menerima firman-Mu. Ya karena Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh yang kudus agar kami dapat menerima setiap firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarkanlah Tuhan pakai dengan kuasa Roh yang kudus sehingga firman yang kami terima itu adalah kehendak-Mu dan penerangan dari Engkau. Urapi tempat ini dengan kuasa Roh yang kudus agar kami siap untuk menerima firman-Mu dan dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, ada persembahan pujian dari kakak Esa yang akan dipersembahkan dan dipersembahkan. Malu aku ke depan. Malu ke depan.
Bapak Ibu dan saudara terkasih, ini adalah Gimana? para Plus untuk insan Tuhan. yang telah terakhir mengikuti pelajaran katekisasi, dan kita doakan minggu depan akan mengambil iman, kepercayaan pada saudara kita. Ya, kita akan menerima firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini bertugas untuk menjadi lektor, kami persilakan. Yang pertama dari Amsal 8 ayat 1 sampai 4. Berjalan bukankah kita berseru-seru dan kepandaian dalam persimpangan jalan-jalan, bersamalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang depan kota pada jalan masuk. Ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia menunjukkan suaraku. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permula pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama di bumi. Sudah pada zaman berbahara, aku dibentuk pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung bertanam dan lebih dahulu daripada bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, aku duduk dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggali sekapi langit pada permukaan air samudra. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan batas-batas bumi, aku bersertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka dunia dan anak-anak manusia menjadi kesenangan. Demikian saja. Syukur kepada Allah. Menanggapi firman Tuhan tadi dengan membaca Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin tujuan menurut lagu Hikit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika Kau melihat langit-Mu, muatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan yang kedua terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dimenangkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena
kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat 12 sampai dengan 15 yang demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dinyatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan Injil pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Shalom. Ada damai dan sejahtera bagi kita? Ada. Mas Mas, kabarnya kepriwe? Sae. Adik-adik kita. Sungguh luar biasa berkat Tuhan karena pertolongannya dan penyertaannya kita sampai pada pagi hari ini dan dapat berjumpa dalam hadirat Allah untuk merayakan masa-masa Trinitas. Tema hari ini adalah Allah Trinitas, sumber kebenaran. Tadi sudah dibuka dalam kata pembukaan dan hitung jemaat 13. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Roh kebenaran, kita akan melihat sebuah gambar. Bapak Ibu, dari gambar ini kira-kira yang dalam pikiran Bapak Ibu apa? Bis? Ada lagi yang lain? Gambar apa kan? Merumpi. Ada lagi? Bergosip. Bapak Ibu, di era tahun 90-an sampai rentang waktu 2010-an itu kabar gosip menjadi kabar utama di tradisi-tradisi. Dan kita pernah juga menjadi penggosip ya. Pernah nggak? Jelas, ya. Kalau bapak-bapak dulu beberapa hari yang lalu, yuk arisan. Ternyata saya baru tahu arisan itu mereka berbincang-bincang malam itu berenang atau bergosip. Nah, kalau gosip ada yang mengatakan gosip digosok semakin gosip. Sebenarnya gosip itu adalah dalam pengertian bahasa Indonesia obrolan atau percakapan yang seringkali berkaitan dengan urusan pribadi atau orang lain yang bersifat negatif. Itu kalau gosip. Sedangkan next sebelumnya. Kalau kata hoax, yang di pikiran Bapak Ibu apa? Kabar bohong. Hoax adalah informasi palsu atau berita bohong yang menjadikan seolah-olah benar dan yang
meyakinkan, namun sebenarnya tidak valid. Itu pengertian secara bahasa Indonesia. Kenapa hoax dibuat? Hoax sering dibuat dengan tujuan untuk menipu atau menyangkali orang lain dalam bahasa Indonesia dengan disebut dengan berita bohong. Ini biasanya terjadi pada masa-masa kampanye. Next, bisa dilihat berita ini. Ini adalah salah satu contoh berita hoax yang tentunya Bapak Ibu saat ini sedang viral ya, sudah mengetahui tentang ijazah palsu. Nah, ini biasanya semuanya itu sengaja digulirkan untuk mengaburkan suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi yang lebih besar. Kenapa ini terjadi? Ada hoax, ada gosip. Karena ini adalah masuk dalam era post-truth atau pasca kebenaran. Apakah itu post-truth? Post-truth adalah suatu keadaan di mana fakta objektif, fakta yang ada, kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Dalam era ini, kebohongan dapat menyamar sebagai kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan masyarakat. Inilah yang terjadi dalam keadaan dunia saat ini. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Next. Kita pun mengalami masa era yang sama. Dalam kekristenan, kabar yang benar menjadi dikabulkan dan digantikan dengan hoax. Bapak Ibu pernah ditanya tentang, hey, usia kau dulu ya? Pernah nggak? Ya, kita pernah menerima pertanyaan yang seperti itu. Apa jawaban kita? Biasanya bingung ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita perlu memohon pertolongan Roh Kudus dulu untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kalau kita jelaskan secara sederhana, contohnya kita ambil Pak Yohanes ya. Pak Yohanes di rumah adalah seorang bapak. Kalau di rumah berarti dia disebut sebagai bapaknya anak-anak. Kemudian Pak Yohanes juga seorang petani. Seorang petani itu selain menanam juga merawat tanaman dan memelihara sehingga yang dihasilkannya adalah hasil panen. Kemudian di sini Pak Yohanes sebagai majelis pemelihara jemaat. Nah, Pak Yohanes ada 3 apa ada 1? Ada 1, tetapi dengan 3 peranan sebagai bapak, kemudian sebagai petani dan sebagai majelis yang adalah 1 tetapi 3 peranan. Ketika kita kasih pertanyaan siapa kok telu, kita jawab 1 Allah dengan 3 peranan. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Putra sebagai sang juru selamat atau penebus dosa, dan Roh Kudus adalah penyerta. Nah, kita akan masuk di dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15 yang telah kita baca tadi. Yang terjadi dalam kekristenan juga mau tidak mau kita ikut di dalamnya. Ada berbagai pandangan yang
dan pendapat yang menyatakan diri sebagai kebenaran Allah, padahal apakah hal tersebut adalah kebenaran Allah? Belum tentu. Lalu bagaimana kita memahami kebenaran dari Allah? Kalau kita sudah tadi lihat tentang pengertian Allah Tritunggal, minggu-minggu ini disebut dengan Minggu Trinitas. Allah Trinitas adalah dasar dari bangunan iman kita yang seharusnya menjadi sumber dari segala hikmah dan kebenaran. Bagaimana kita memaknai kehadiran Allah Trinitas sebagai sumber kebenaran? Mari kita bersama-sama menghayati secara khusus dari bacaan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Injil ini yang telah kita baca tadi merupakan bagian dari ujangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu nasihat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang terbentang sepanjang Yohanes 13 sampai Yohanes pasal 17 ayat 26. Dan pagi ini yang kita baca Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15 secara khusus membahas terkait Roh Kudus sebagai Parakletos dalam kehadiran umat. Parakletos kalau di bahasa Indonesia adalah perantara umat. Roh Kudus sebagai Parakletos atau sebagai perantara disebut juga sebagai Roh kebenaran. Roh Kudus sebagai kebenaran menegaskan posisi Allah Trinitas di dalam kehidupan umat Allah. Sebagai Roh kebenaran, Parakletos akan selalu membimbing para murid, berbicara kepada mereka mengenai apa yang didengarnya dari Yesus, Sang Anak, tentang apa yang diterimanya dari Yesus dari Bapa. Kata kerja di sini dalam ayat 13 adalah kata yang penting melalui Parakletos. Apa yang dikatakan Yesus dalam kerajaan Bapa sekarang diteruskan kepada para murid. Tuhan Yesus yang sebelumnya berbicara secara fisik kepada murid, kini berbicara melalui Roh Kudus kepada kita. Demikianlah kita menjadi kesatuan Allah Trinitas yang hadir bagi umatnya melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam rangka memahami pimpinan Allah Tritunggal melalui karya Roh Kudus, sangat baik jika kita dapat memperhatikan Yohanes 16 ayat 13. Di dalam Yohanes ini terdapat pernyataan penting terkait dalam bimbingan Roh Kudus yang seolah-olah kontradiktif. Mari kita baca sekali lagi Yohanes 16 ayat 13. Sudah ketemu? 3, 2, 1. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dalam ayat 13 ini, jika kita menelaah pernyataan Yesus, kita menemukan bahwa di satu sisi Roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dalam ayat 13 bagian yang ke-C, sama seperti Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan menurut apa yang didengarnya dari Bapa. Demikian juga Roh kebenaran berkata-kata menurut apa yang didengarnya dari Yesus. Oleh karena itu, meski ada kesalahan antara penyataan diri Allah melalui Yesus dan yang disampaikan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, maka seorang pun
tak dapat mengklaim bahwa Roh telah memberinya wahyu baru yang berbeda dan dalam yang ada sebelum ada dalam Injil. Sering terjadi dalam kalau kita lihat YouTube ada yang berkata tentang saya melihat nubuatan dari Allah bahwa besok akan terjadi sesuatu yang besar di Indonesia. Nah, kalau kita ambil percaya, terkadang langsung percaya dengan berita tersebut, kita terkadang terbawa suasana, kita merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Maka perlu kita melihat apakah yang disampaikan nubuatan tersebut sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak. Karena firman Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya adalah tetap. Bapak, Ibu, dan Saudara, di satu sisi yang lain, Roh kebenaran memberitakan hal-hal yang ada yang akan datang dalam ayat 13. Secara harfiah, memberitakan kembali kepadamu. Dalam bahasa Yunani, Evangelion berarti menyampaikan kembali hal yang sudah dikatakan Yesus, tetapi sekaligus hal yang akan datang. Maksudnya ialah bahwa Roh Allah akan memaknakan kembali kata-kata Yesus kepada umat dalam situasi baru di masa depan. Roh akan mengungkapkan makna dan arti aktual dari apa yang sudah dikatakan Yesus untuk setiap generasi baru dan dalam pergantian zaman. Dengan demikian jelaslah bahwa hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Trinitas bersumber dari pemaknaan yang tepat terhadap firman Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Oleh karena itu hidup kita bersama dengan firman Allah adalah suatu hal yang penting yang harus kita temui secara serius. Hal ini karena sumber dari kebenaran adalah firman Allah. Firman Allah yang kemudian menuntun hidup kita melalui tuntunan Roh Kudus yang memberitakan kepada kita pemaknaan dalam berbagai kondisi hidup kita. Ya, kita lihat gambar. Alkitab adalah firman Allah, sumber kebenaran. Oleh karena itu, maka kita biasakan dalam kehidupan berkeluarga kita sehari-hari membaca Alkitab, karena Alkitab adalah sumber kebenaran. Ketika kita menghadapi era post atau pasca kebenaran dibolak-balikan, berita hoax menyebar, kita perlu mempunyai dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita kemudian begitu mudah terjebak pada kebenaran yang terlibat benar, tetapi sesungguhnya tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Dalam Amsal yang telah kita baca dan juga Mazmur, hikmah Allah seperti yang disampaikan dalam Amsal tadi tidaklah sama seperti hikmah manusia. Hikmah Allah yang terlihat melalui ciptaan dan yang kita lihat, baik ciptaan kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang kita lihat, adalah sesuatu yang perlu ditemui secara serius. Demikian juga yang menjadi pesan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang mengajak kita untuk terus memperkuat pengharapan dan hidup kita hanya kepada Allah, bukan sekedar pada apa yang dinyatakan oleh lingkungan sekitar kita.
Mari kita berkumpuli firman Tuhan dari Alkitab yang kita punya. Kiranya Tuhan menuntun kita semua. Amin. Saat ini Akan itu kok, mari kita berdiri. Suara ungkapan boleh sampai pertama sampai ketiga. Aku percaya. mari kita menaikkan semangat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami roh kebenaran, dan kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di dalam nama Yesus, biarkanlah roh kebenaran-Mu menerangi hati kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami untuk menjadi penerus kabar baik. Melalui firman-Mu, biarkanlah kami senantiasa dekat dengan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang Allah kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Di pagi hari Tuhan kami menaikkan permohonan kami. Biarkanlah Tuhan Kau dengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk jemaat GKJ Pengalusan secara keseluruhan. Tuhan, berikanlah berkat pertolongan baik kami di dalam kesehatan kami, baik dalam pekerjaan kami, rencana, bahkan iman kami Engkau senantiasa pelihara, sehingga kami dapat bertumbuh dengan keadaan damai dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Allah, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, jamah dengan kuasa biru-biru-Mu Engkau sembuhkan satu persatu, baik yang mengalami sakit secara fisik maupun sakit di dalam hati kami. Tuhan, sembuhkan dengan kuasa biru-biru. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini berencana, baik merencanakan setiap pekerjaan, merencanakan pembangunan rumah, merencanakan untuk pendidikan anak-anak kami, dan rencana yang lain. Biarkanlah Tuhan berkati, mampukan kami agar kami dapat melaksanakan dan mewujudkan setiap rencana kami dengan kuasa dan berkat. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda di GKJ Pengalusan. Tuhan berkati secara iman ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk persiapan yang besok akan melaksanakan pengakuan iman percaya, yaitu CD. Biarkanlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus,
agar mereka juga benar-benar siap untuk menerima dan mengakui kepercayaannya terhadap Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak mudamu yang saat ini hendak masuk ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang berikanlah berkat. Tuhan berikanlah kelancaran supaya setiap proses yang akan dilalui, dana maupun segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan berkati. Berikanlah kelancaran sehingga mereka dapat masuk ke jenjang lebih tinggi dan memperoleh hasil yang terbaik. Itu adalah penyertaan saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak mudamu yang saat ini merindukan pasangan hidup. Biarkanlah Tuhan sediakan jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau telah menyediakan jodoh yang terbaik bagi mereka. Bapa dan nama Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga di GKJ Pengalusan. Biarkanlah Tuhan mampukan kami, berkati kami di dalam kami, dalam keluarga-keluarga yang baru dan keluarga yang sudah lama juga banyak mengalami persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, baik secara hubungan suami istri, hubungan dengan anak, dalam perekonomian, bahkan segala sesuatu yang kami butuhkan, kami tidak kuat Tuhan. Namun pagi hari Tuhan kami memohon pertolongan, biarkanlah Tuhan berkati yang berkelimpahan, sehingga dalam kami menghadapi persoalan hidup kami tidak lemah, namun kami dikuatkan oleh kuasa Roh kebenaran, Roh yang kudus. Ya Bapak, terima kasih. Kami juga menaikkan doa permohonan kami untuk gereja kami GKJ Pengalusan. Tuhan mampukan bagi hamba-Mu yang melayani tempat ini, Bapak Pendeta Bagus. Tuhan berikanlah hikmah yang dari Engkau. Tuhan curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar di dalam melayani tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan hikmah dan kasih karunia yang mengajarkan kasih-Mu terhadap jemaat. Tuhan berkati untuk keluarganya, Tuhan berkati untuk kesehatan dan mampukan Bapak Pendeta Bagus dalam pelayanan di tempat ini. Dan juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang lain ya Tuhan, untuk majelis, komisi, panitia, tim, bahkan pelayan-pelayan kami yang saat ini melayani. Biarkanlah Tuhan urapi kami, Tuhan berikanlah kesehatan, berikanlah kami kasih karunia, sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu di dalam pelayanan kami, dan kami melakukan dengan penuh sukacita dalam pelayanan kami. Dan Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan bangsa dan negara kami, dari presiden sampai ke tingkat RT. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam memimpin bangsa dan negara memakai hikmah dan kehendak-Mu, sehingga rakyat Indonesia merasakan damai dan sejahtera. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kabar baik yang disampaikan oleh para pewarta Injil dimanapun berada, baik di seluruh pelosok negeri ini maupun di ujung dunia. Tuhan berikanlah berkat, Tuhan berikan kekuatan, berikanlah damai sejahtera dan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga kabar baik tersebut dapat tersampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terlebih lagi Tuhan, untuk pekabaran Injil di Banyumas, Tuhan juga berikan berkat untuk saat ini yang bekerja. Biarkanlah Tuhan cukupkan, Tuhan berikanlah berkat baik dana maupun juga pemikiran. Biarkanlah Engkau mampukan untuk pekabaran Injil di Banyumas. Dan kami rindu Tuhan untuk setiap umat-Mu di wilayah Banyumas untuk dapat mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan bangsa-bangsa yang saat ini mengalami bencana, baik bencana secara alam maupun bencana peperangan. Tuhan berikanlah damai sejahtera. Biarkanlah segala sesuatu yang kami hadapi bangsa negara ini dapat
menyelesaikan perang maupun menyelesaikan setiap bencana, sehingga kami beroleh berkat dan beroleh damai sejahtera dari Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, banyak permohonan yang belum kami sebutkan, dan kami akan menaikkan doa syafaat kami secara pribadi. Bapak Ibu, dipersilakan menaikkan doa syafaat secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi kami. Permohonan yang keluar dari dalam hati yang terdalam, hati yang disakiti, hati yang merasakan kecewa dan roh berdamai. Tuhan, dengarkan dan berikanlah kami jawaban atas doa kami. Ya Bapa, dalam kami berdoa tidak membawa kesempurnaan, kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, berpasrah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah. Nah, persembahan yang mendasari kita mengaturkan persembahan saat ini terambil dari Keluaran 22 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang turun dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Mari kita pujikan KC 287 pajak pertama sampai yang cukupnya. Segala raya
kehendak-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pagi hari ini sesuai kita kekurangan pada Allah. Bapak, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu, kiranya Kau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu di kekasih penghapusan Bapak. Bapak, Kau berkati bagi para jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, memberi kesehatan, memberikan berkat di dalam pekerjaannya Bapak, apapun yang menjadi pekerjaannya Kau berkati satu persatu Bapak, agar di dalam hidupnya mendapatkan kecukupan oleh karena berkat-Mu Bapak. Bapak, kami berdoa menerima firman-Mu, kiranya Kau tanamkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapak, agar kami dapat hidup dengan seluruh kehendak-Mu Bapak. Bapak, memberkati Ibu Sri yang telah menyampaikan firman-Mu, memberi kesehatan selalu Bapak, memberi berkat di dalam kehidupannya Bapak, agar dapat terus melayani dengan penuh hati Bapak. Bapak, setelah kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami akan mundur dari tempat ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mau tuntun kami satu persatu yang jauh dekat, mau tuntun Bapak agar kami dapat sampai ke tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan Bapak. Bapak, di dalam kami ibadah banyak tersimpul dosa, kiranya Kau ampuni kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus karena telah berdoa dan minta maaf. Haleluya. Amin. Ayat 1 dan 2.
Tapi jemaat bisa. Ah, jemaat bisa kok. Aku mau itu. Aku mau ke Dukuliru nge-live nggak? Ayo di sana. Pakai mic sana. Ayo. Oh, saya mati.